Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Sehat kan? Kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini tetap semangat ya, mengikuti pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini tema layanan yang akan saya berikan adalah peduli lingkungan. Nah, tujuan dari tema layanan ini pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang termasuk dalam peduli lingkungan. Kedua, menjelaskan bagaimana cara bersikap dalam menjaga lingkungan. Tiga, mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang dikategorikan peduli lingkungan. Empat, menganalisis berbagai macam dampak positif dari peduli lingkungan. Nah, apa itu peduli lingkungan? Keadaan bumi dan lingkungan semakin memburuk. Aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan. Penebangan pohon ilegal, pencemaran sungai, polusi udara, sampah plastik yang menumpuk merupakan beberapa hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Sikap kurang peduli ini kerap diiringi anggapan bahwa menyelamatkan lingkungan harus dengan kegiatan besar dan spektakuler. Padahal dengan hal-hal sederhana, kita dapat ikut serta dalam penyelamatan lingkungan. Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dengan langkah-langkah kecil dan sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan. Pertama, bawa botol air minum. Kebiasaan membeli air minum kemasan menghasilkan sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Sampah plastik memerlukan waktu antara 100 sampai 500 tahun penguraian. Artinya, selama itu sampah plastik akan mencemari lingkungan. Jika satu orang tiap hari membeli 1 botol air minum plastik, dalam sebulan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal itu dilakukan oleh 100 orang tiap harinya, betapa banyaknya sampah plastik di lingkungan. Membawa botol air minum sendiri menjadi langkah bijak mengatasi sampah plastik. Selain peduli lingkungan, tentunya lebih hemat. Jika pengeluaran untuk 1 air minum kemasan Rp3.000 tiap hari, dalam sebulan bisa menghemat pengeluaran air minum sebesar Rp90.000. Sekarang botol air minum banyak dijual di pasaran dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menarik. Kedua, bawa tas belanja. Sama halnya dengan botol air minum kemasan. Tas belanja yang sering digunakan adalah tas kresek atau plastik. Pedagang-pedagang sering membonuskan tas kresek kepada pembeli. Nah, sejak Februari lalu pemerintah menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket sebesar Rp200. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik dengan gerakan dies tas kresek.
Diharapkan menjadi budaya di masyarakat tentang pengurangan kantong plastik. Sudah sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri atau menyelipkan barang belanjaan berukuran kecil ke dalam tas. 3. Gunakan sepeda atau jalan kaki. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi sumber polusi udara. Banyaknya emisi gas kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara menurun. Ribuan motor bertambah setiap harinya. Kemacetan terjadi di mana-mana. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa dengan beralih menggunakan kendaraan non-motor atau transportasi umum. Untuk bepergian jarak jauh bisa menggunakan transportasi umum. Untuk jarak dekat bisa beralih ke sepeda atau jalan kaki. Selain langkah menjaga lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan tentunya. 4. Matikan lampu saat tidur. Mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan bermotor. Hal lain sebagai langkah peduli lingkungan adalah menghemat energi. Matikan listrik jika sudah tidak ada aktivitas, seperti saat tidur. Selain menghemat energi, tidur tanpa nyala lampu membuat mata beristirahat dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tidur tanpa lampu. Namun ada baiknya mencoba menerapkan sebagai langkah kecil untuk peduli terhadap lingkungan. 5. Sediakan lahan untuk tanaman. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mengisi pekarangan rumah dengan tumbuhan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga diri sendiri. Misalnya tanaman obat-obatan, sayuran, atau buah-buahan. Jika ingin mendapatkan hasilnya, namun tanaman hias juga tidak kalah menarik untuk dilihat. Bagi yang tidak memiliki pekarangan, bisa menaruh di pot-pot kecil. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi feedback absen tugas melalui link ini. Demikian materi layanan untuk hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Jangan bosan-bosan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sampai bertemu materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.